Hidup bertetangga akan selalu diwarnai dengan konflik, apalagi bertetangga lintas negara. Dalam hubungan internasional, konflik yang sering ditemukan adalah masalah sengketa. Beberapa hal yang dapat menyebabkan sengketa antar negara diantaranya masalah perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, status kepemilikan suatu pulau, dan masih banyak masalah lainnya. Sengketa yang cukup sering ditemui juga adalah mengenai hak atas kepemilikan laut. Terlebih, laut menyimpan sumber daya alam yang begitu banyak, seperti minyak bumi, gas alam, perikanan, dan masih banyak mineral-mineral berharga lainnya. Kalau sudah seperti ini, masalah konflik kepentingan tidak dapat dihindarkan. Contohnya pada Laut Arafura atau Laut Timur, yang memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang melimpah, yang membuat bagian kecil Laut Arafura yang disebut Celah Timur menjadi perebutan kepemilikan yang cukup alot. Ekspedisi dan penemuan gas serta minyak bumi di Timor Leste sudah dimulai sekitar tahun 1861, ketika Alfred Russel Wallace bertemu seorang insinyur pertambangan berkebangsaan Inggris yang melakukan eksplorasi di Timor Portugis. Selain itu, Dr. Selhorst yang menulis tentang laporan ekspedisi geologi di Pulau Timor, yang kemudian disambung dengan W.A. Duff yang memimpin pengeboran minyak di Lac Lubar, Manatuto, dan Vikuku di Timor Leste. Tahapan ini berakhir pada masa sebelum Perang Dunia II, di mana terjadi silat politik dengan mengatasnamakan potensi minyak dan gas bumi. Dikutip juga dari Kompas.com, Celah Timur merupakan salah satu dari 6 kawasan yang memiliki cadangan minyak yang besar, selain Timor Leste, wilayah tengah, Venezuela, Meksiko, Argentina, dan Madagaskar. Kemudian, menurut penelitian seismik, dasar Laut Timur Gap atau Celah Timur diperkirakan mengandung cadangan minyak mentah atau petroleum sekitar 5 miliar barel, atau merupakan salah satu ladang minyak terbesar dari 25 ladang minyak terbesar di dunia. Pernyataan ini juga dikemukakan oleh Forbes.com yang mengatakan Celah Timur juga mengandung endapan gas alam sekitar 5,1 triliun kubik feet dan 5,081 miliar barel minyak mentah. Menariknya, jumlah 5 miliar barel minyak mentah ini hanya berasal dari wilayah Celah Timur, belum di seluruh Laut Timur yang diperkirakan potensinya akan lebih dari 10 miliar barel minyak mentah. Batas laut berdasarkan kesepakatan antara Indonesia Australia tahun 1972 membagi Laut Timur menjadi 3 wilayah batas dasar laut. Wilayah A merupakan daerah kerjasama, wilayah B dimiliki oleh Australia, sedangkan wilayah C dimiliki Indonesia sebelum Timor Timur menjadi Timor Leste. In 1972, Australia settled on a sea border with Indonesia. Portugal, which then controlled East Timor, was not a party, and hence the so-called Timor Gap in the border. After the Indonesian invasion, Australia and Indonesia agreed not on formal borders, but on a joint exploitation zone, splitting profits 50-50. After independence, it was essentially this zone that Australia and East Timor negotiated over. It was agreed that 90% of oil profits would go to East Timor, still without defining any maritime border, over an area much less than what East Timor claims is its rightful territory. Setelah kemerdekaan Timor Leste diraih, kepemilikan wilayah C berpindah menjadi milik negara Timor Leste. Timor Leste yang saat itu baru merdeka banyak dibantu oleh beberapa negara, termasuk Australia. Namun, seiring dengan kestabilan wilayah kawasan Asia, membuat fokus Australia terhadap Timor Leste berubah menjadi kepentingan ekonomi, terlebih setelah adanya isu ladang minyak yang bernilai miliaran dolar Amerika Serikat yang terkandung di Laut Timur atau Celah Timur. Lebih dari 100 organisasi dari 19 negara mendesak pemerintahan Perdana Menteri Australia John Howard untuk menentukan jadwal penentuan batas perairan dalam waktu 3 tahun dan memperlakukan Timor Leste dengan adil dan sebagai bangsa yang berdaulat dengan hak yang sama seperti Australia. Hubungan Timor Leste dengan Australia sementara waktu dijalankan oleh the United Nations Transitional Administration in East Timor atau UNTAED. Perundingan-perundingan mengenai batas wilayah kedaulatan Timor Leste di Laut Timur pada masa ini diwakili UNTAED. Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer mengatakan bahwa tujuan dari pembicaraan dengan pemerintahan sementara Timor Leste adalah untuk mencapai kesepakatan dalam menempatkan kesepakatan Celah Timur atau The Timor Gap Treaty
ke dalam kekuasaan Timor Leste yang sudah merdeka. Pembicaraan pertama mengenai perbatasan diadakan di Darwin pada tanggal 12 November tahun 2003. Timor Leste mengajukan usul untuk mengadakan pertemuan bulanan hingga permasalahan perbatasan diselesaikan. Tetapi, Australia hanya mau bertemu setiap 6 bulan sekali, dengan alasan mereka tidak memiliki cukup uang dan orang untuk terus membahas persoalan batas perairan itu. Perjanjian diadakan untuk memperoleh kesepakatan mengenai pengaturan pembagian eksplorasi ladang minyak di Laut Timur. Salah satunya adalah JPDA atau Joint Petroleum Development Area. Pengolahan minyak di lepas laut pantai Timur sebagian besar dikuasai perusahaan asal Australia. Kalaupun ada perusahaan dari luar, operasinya akan penuh dikuasai perusahaan Woodside Australian Energy. Sehingga jelas bahwa konflik ini didasari pada kepentingan penguasaan sumber energi minyak dan gas bumi oleh Australia. Pada 12 Januari 2006, Australia Timor Leste menandatangani perjanjian Certain Maritime Arrangement in the Timor Sea dan berlaku mulai 23 Februari tahun 2007. Perjanjian ini dirancang untuk pengembangan Greatest Sunrise dan untuk menyediakan pembagian yang setara dari pendapatan yang ada di Celah Timur. Selain itu, di dalam perjanjian ini juga disepakati bahwa kedua negara tidak akan membahas klaim atas Celah Timur selama 50 tahun ke depan. Namun hal ini akan merugikan Timor Leste. Terlebih, Australia juga melakukan pelanggaran hukum lainnya terhadap Timor Leste pada saat Australian Secret Intelligence Organization atau ICO menggeledah dan menyita secara paksa dokumen-dokumen penting terkait masalah mengenai Celah Timur di salah satu kantor pengacara Timor Leste di Canberra sebelum pertemuan arbitrase dibentuk oleh Pengadilan Internasional. Permasalahan ini akhirnya dibawa ke ICJ, International Court of Justice, pada tanggal 17 Desember 2003. Kemudian Timor Leste menggunakan jalur pihak ketiga yang ini Compulsory Conciliation di Permanent Court of Arbitration atau PCA. Karena sebagai negara yang tidak sekuat Australia, jalur ini dapat menyertakan posisi tawar-menawar Timor Leste, meningkatkan reputasi internasional, dan mencapai kepentingan nasionalnya. Australia tetap berpegang teguh pada kesepakatan landas kontinen tahun 1972. Dan Australia juga telah menarik diri dari keanggotaan UNCLOS, yang artinya masalah batas laut kedua negara tidak mau dibawa ke pihak ketiga. Hal ini lebih tepat dilihat berdasarkan pada model teori diplomasi yang dilakukan oleh Timor Leste bisa dikatakan telah gagal. Australia selama ini mencoba memaksa Timor Leste untuk melupakan penentuan batas wilayah maritim, sehingga mereka bisa mengklaim produksi untuk membuat ketentuan-ketentuan bagi eksploitasi yang tidak terpisahkan dari Greater Sunrise. Proses rekonsiliasi berjalan hingga tahun 2017. Pada tanggal 30 Agustus 2017, Timor Leste dan Australia mencapai kesepakatan mengenai batas laut yang menjadi sengketa lama tersebut. Kesepakatan ini diratifikasi pada Oktober 2017 di Den Haag, Belanda. Hasilnya ditetapkan bahwa terdapat pengaturan bagi hasil antara Timor Leste dan Australia dalam pemanfaatan ladang gas Greater Sunrise. Australia menolak membicarakan masalah batas laut dalam beberapa kali perundingannya dan menggunakan alasan bahwa harus melibatkan Indonesia. Sementara mantan Menteri Luar Negeri Wirajuda menyatakan bahwa Indonesia tidak ada urusan lagi di Celah Timur. Maka melalui Menteri Luar Negeri Timor Leste, Jose Ramos Horta, menawarkan suatu penyelesaian bahwa Timor Leste akan mengabaikan persoalan batas laut dengan Australia jika pembagian hasil ladang minyak paling besar atau setidaknya masing-masing mendapatkan 50% dari wilayah yang disengketakan, yaitu Celah Timur. Dan itu merupakan satu dari sekian banyak konflik batas laut di dunia. Daripada Diva pamit undur diri, see ya!